Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita berjumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen dipersilahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini berita baru banget nih Bung Alfian. Dari detiknews.com. Senin 5 September 2022. Judulnya, Polisi ditembak polisi. Ibunda Aibda Ahmad menangis. Aku mau lihat anakku. Innalillahi. Jasad Aibda Ahmad Karnian, korban penembakan sesama anggota polisi, langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Marpati, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Setelah proses otopsi selesai, tangis keluarga pecah ketika ambulans yang membawa jasad Aibda Ahmad tiba. Pantauan detik sumut di rumah duka pada Senin, terlihat istri korban yakni Eti yang juga kanit PPA Polres Lampung Tengah. Eti tampak menggendong anak pertamanya sambil menangis. Jenazah Aibda Ahmad Karnain tidak diturunkan dari mobil ambulan karena akan langsung dibawa menuju Liwa, Lampung Barat untuk dimakamkan. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Kejadian yang terulang Bung Alfian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama mendapatkan kabar dari Al-Quran, setiap yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Pemirsa, kita sebetulnya tidak gembira, pastinya kita tidak gembira. Bahkan kita bersedih, kenapa orang yang mestinya bisa punya stabilitas emosional, orang yang mempunyai keseimbangan jiwa, orang yang bisa berfungsi sebagai penenang logika sederhananya, mereka dengan mereka saja suka begitu, bagaimana dengan yang lain? Sekali lagi, untuk yang pertama, kita turut berduka cita atas matinya atau meninggal dunianya atau wafatnya Bapak Ahmad Karnain, Aibda polisi, yang tentunya kita baru memulai merespon kejadian ini. Mungkin Bung kameramen bisa mendetailkan dulu apa, kenapa, di mana, dan seterusnya. Silakan Bung kameramen. Baik, Bung Alfian, ini kita lihat masih dari Detik News juga, motifnya nih Bung Alfian. Judulnya, Polisi tembak polisi Lampung, diduga dendam istri disebut belum bayar arisan. Ya Allah. Dari kemarin Bung Alfian ada motif-motif yang bisa dibilang tidak pantas orang itu untuk dibunuh Bung Alfian, menurut saya ya. Karena kenapa kalau sampai dibunuh, kita tidak bisa mendapatkan informasi dari dua arah. Karena yang sudah meninggal itu kan tidak mungkin bisa ditanya, dan ini menurut saya jadi berbahaya. Contoh sebenarnya kasus kilometer 50. Kan disebut bilangnya ada tembak-menembak. Coba kalau mereka masih hidup deh, pasti kita tahu yang sebenarnya terjadi apa. Jadi saya kok jadi gimana ya Bung Alfian, sedih gitu. Yang tadi Bung Alfian sampaikan, pihak yang harusnya paling sabar dan bisa mengayomi masyarakat, itu dengan bisa dibilang ya, dengan mudahnya atau bisa dengan seenaknya nembak orang. Ini kan gimana Bung Alfian? Bung kameramen, kita tidak bisa melupakan beberapa peristiwa yang sebetulnya terjadinya juga pada tentara. Misalnya dibunuhnya seorang tentara, Pak Letkol Muhammad Mubin, mantan Dandim di Lembang, Jawa Barat, Bandung. Itu kan juga catatan. Nah, untuk peristiwa ini saya pikir ini jadi catatan, mungkin harus dilihat bagaimana dulu orang-orang yang dididik di Akademi Kepolisian, institusi Akpol, ataupun yang ada di Bintara atau Tamtama, ini mungkin perlu dikoreksi atau perlu dilihat ulang. Kenapa kok warganya, orang-orang yang ada di dalamnya suka emosional seperti itu? Jadi yang jelas, polisi tembak polisi ini, dari saya mungkin dalam acara Dibacain Berita ini mudah-mudahan bukan malah menjadi inspirasi. Sebaiknya dia harus menjadi alat kontrol diri, dan cukuplah sampai di sini, jangan ada lagi. Kalau adapun ada persoalan, kenapa nggak dimusyawarahkan? Kenapa nggak diomongkan? Apa karena Anda pegang pistol, Anda pegang senjata api, lalu Anda seenaknya saja nembak hatta teman Anda sendiri? Itu mungkin juga pesan dari saya sebagai orang yang lama menekuni gerakan dakwah,
ini mungkin bagian daripada gersangnya ruhani kebanyakan orang-orang di negeri kita, termasuk aparat-aparat yang mestinya mereka punya stability of emotional, betul, mereka punya keseimbangan, termasuk juga pikiran yang jernih gitu melihat persoalan. Mengapa menyelesaikan dengan cara menghabisi nyawa orang? Ini mungkin salah satu respon yang harus dijadikan pegangan juga menurut saya kepada semua pihak. Ya, kita tidak senang, kita tidak gembira, tapi kita juga heran kok dari hari ke hari ceritanya malah bertambah, tempat yang berbeda. Itu mungkin yang bisa saya respon untuk bagian ini. Iya, Bung Alfian, ini saya ada pertanyaan yang terbesit lah. Bukan terbesit sebenarnya, sudah kepikiran dari kasus Brigadir J muncul. Nah, Bung Alfian, yang kasus Brigadir J itu kan senior bunuh junior, masih sama-sama satu seragam. Nah, ini yang di Lampung juga sama-sama satu seragam. Mereka dengan sesama seragamnya saja bisa sadis seperti itu, Bung Alfian. Apalagi dengan Laskar FPI yang 6 itu. Bisa beda agama dan juga beda seragam. Itu saya nggak terbayang bagaimana mereka sadisnya terhadap 6 laskar ini, Bung Alfian. Nah, ini gimana, Bung Alfian? Jadi kan kalau Al-Quran kan mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dengan orang lain, kita harus tetap berbuat adil kan. Nah, ini ketuhanan yang Maha Esanya tidak digunakan hatta oleh aparat, Bung Alfian. Apa yang dinyatakan oleh Bung Kameramen itu terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 8. I'diluhu aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil bagian dari ketakwaan. Dan takwa itu adalah ekspresi dari orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Nah, artinya ini menjadi persoalan serius menurut saya. Sudah berulang-ulang bagaimana teman sendiri aja dihabisin, apalagi orang lain gitu, kira-kira gitu. Nah, ini juga jadi persoalan, dan saya ingin membuka beberapa lipatan fakta, data, dan dokumen KM50. KM50 itu sudah bisa disebut sebagai sebuah pelanggaran HAM berat, karena pembunuhannya sangat sadis, kondisi mayatnya pun tidak ada yang bisa dimaklumi, dari luka-lukanya, dari kondisi bagian tubuh yang tercungkil, yang terbakar, yang tertembak, dan itu semua yang membuat Habib Bahar begitu sangar untuk menyampaikan di beberapa kesempatan, yang buktinya secara proses pengadilan Habib Bahar sudah lepas, sudah bebas. Berarti ini kan patut diduga peristiwa itu punya punya arah atau punya kekentalan, kecenderungan bahwa itu memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan sangat sadis. Artinya ini bagi Bung Kameramen, pertanyaan tadi membuat kita mungkin harus lebih berhati-hati. Yang kedua, menghindari dulu untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang seperti ini, karena ujung-ujungnya kita akan mengalami penganiayaan, ke sikap yang zalim, ke sikap yang sadis. Jadi ini bagaimananya kelihatannya tetap koreksinya kepada sistem kependidikan di akademi kepolisian, atau akademi militer, karena kasus kemarin di berita yang lain juga terjadi, tentara dengan tentara saling bunuh juga ada di beberapa waktu yang kemarin. Nah, ini mungkin juga catatan bagaimana, apakah teman-teman kepolisian, teman-teman tentara, yuk Anda ini kan sesungguhnya tidak boleh juga lupa ketika Anda begitu menampakkan sikap-sikap tertentu kepada rakyat dan masyarakat biasa, Anda jangan lupa gaji Anda, seragam Anda, tentara Anda itu biaya daripada rakyat Indonesia juga. Iya. Nah, ini Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, setiap hari kita disuguhi berita oknum. Sampai kapan kita percaya kalau itu oknum, Bung Alfian? Ini kalau dikumpulin mungkin udah satu kecamatan kali, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, ini kan artinya masyarakat jadi sangat kehilangan kepercayaan, atau bisa dibilang tidak percaya lagi lah dengan aparat penegak hukum. Nah, ini gimana, Bung Alfian? Masyarakat nih harus mensikapi kondisi semakin hari ke belakang ini, Bung Alfian. Karena kita semakin pesimis dengan penegak hukum di negeri ini, Bung Alfian. Ya, karena sebetulnya penyebabnya adalah bahwa mereka berjalan itu bukan untuk law enforcement. Mereka berjalan untuk memuaskan mereka. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, kasus ini kan misalnya ada orang bilang, ini adalah mafia di kepolisian, kata. Itu yang disebut dalam berita kan. Nah, sebenarnya ini bukan mafia di sebuah institusi tertentu,
Tapi mafia di negeri ini, bahwa negeri ini berjalan sudah autopilot, sudah dalam posisi tidak terurus sudah. Jadi udah kalau bahasa dibilang serampangan, kalau beberapa tokoh menyebutnya kita ini penyelenggaraan negara yang diselenggarakan dengan ugal-ugalan. Yep. Maka kalau ditanyakan kepada saya, ya untuk berikutnya, mari para masyarakat kita berhati-hati, menjaga diri, dekatkan diri kepada Allah, dan kalau kita punya situasi tertentu yang tidak mungkin kita bisa melakukan pembelaan, ya lakukan dua pilihan, menghindar atau sekaligus lawan. Yep. Saya usul kalau kita tidak salah, kita tidak punya alasan untuk diperlakukan dan terus kita dicecer, dikejar dan dipaksa mengaku salah, lawan. Kalau menurut saya itu hidup mulia mati syahid. Mendingan kita mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Saya pikir itu harus jadi pilihan buat masyarakat. Jangan mau ditakut-takuti terus. Karena sesungguhnya para petugas, para aparatur negara, musim mereka datang itu membuat orang itu senang, orang gembira, orang merasa ada pelindung, dan itu pun yang terjadi di negara seperti Finlandia. Dan itu mungkin jadi catatan buat kita. Inilah dibacain berita untuk sesi kali ini, polisi ditembak polisi, dan kita mohonkan kepada Kapolri atau seluruh pihak-pihak terkait yang punya otoritas untuk mengerem mereka agar tidak lagi terjadi. Koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.